Sekarang saya mau membuat tas ini ya teman-teman ya. Bisa dijadikan tas lempang atau tas pundak yang panjang atau tas pundak yang pendek ya teman-teman ya. Kita menggunakan kancing. Tasnya dari atas ke bawah kurang lebih 19 cm, samping 25, lebarnya 10 ya teman-teman ya. Empak dalamnya lega ya teman-teman ya. Saya menggunakan benang polyester atau setara dengan polycherry Onitsuga. Saya menggunakan D30, berat 100 gram. Saya menggunakan 3 gulung ya teman-teman ya. 3 gulung. Saya menggunakan ini sebanyak 3 gulung. Menggunakan hakpen nomor 3. Pertama kita buat slip knot dulu. Lalu buat rantai sebanyak 16. Lalu kita buat single crochet di lubang rantai yang kedua, 1, 2, tapi kita buat di bagian back loopnya. Kita isi masing-masing lubang back loop dengan 1 single crochet. Jadi nanti ada 15 single crochet. Baris pertama sudah selesai. Sekarang lanjut ke baris 2. Baris 2 kita mulai dengan 1 rantai, lalu diputar. Kita buat single crochet di bagian back loop ya teman-teman ya, di bagian atas ini. Kita isi masing-masing lubang back loop dengan 1 single crochet. Jadi nanti ada 15 single crochet. Semua kita buat di bagian back loop ya teman-teman ya. Baris 2 sudah selesai. Sekarang lanjut baris ketiga. Baris ketiga ini sama dengan baris kedua ya teman-teman caranya. Kita buat 1 rantai, lalu kita putar, lalu isi tiap-tiap lubang back loop dengan 1 single crochet. Jadi nanti ada 15 single crochet di bagian back loop. Nanti kita buat sebanyak 49 baris ya teman-teman ya. Saya sudah selesai membuat sebanyak 49 baris ya teman-teman ya. Setelah ini saya akan membuat single crochet keliling. Nanti di sini, di sisi yang ini 49 single crochet, lalu di sisi ini 15 single crochet, di sisi ini 49 single crochet, dan di sisi yang ini 15 single crochet ya teman-teman ya.
Supaya hitungannya pas, sebaiknya dihitung ya teman-teman ya. Kita ambil setiap baris, kita buat single crochet. Tadi ada 49 baris, jadi nanti ada 49 single crochet ya teman-teman ya. Saya sudah selesai membuat single crochet keliling ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke bagian badan tasnya. Ini nggak perlu kita slip stitch ya teman-teman ya, tapi langsung aja kita mulai di baris pertama bagian badan tas. Kita mulai dengan satu rantai, lalu diputar, back loop pertama, back loop di lubang pertama kita isi dengan satu single crochet, lalu di lubang back loop yang kedua kita isi dengan satu double crochet, lalu di lubang back loop berikutnya kita isi dengan satu single crochet, di lubang back loop keempat kita isi dengan satu double crochet, berikutnya satu single crochet, lalu di lubang back loop yang keenam kita isi motif bubble ya teman-teman ya. Kita buat 2 double crochet dalam satu lubang. Ini tidak kita selesaikan karena kita akan membuat bubble ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi 2 double crochet dalam satu lubang. Ada 3 benang, baru kita jadikan satu. Lalu di lubang back loop ke 7 kita isi dengan satu single crochet. Ke 8 satu double crochet, 9 satu single crochet, lalu di lubang back loop ke 10 kita isi 2 double crochet dalam satu lubang atau bubble ya teman-teman ya. Lalu di lubang ke 11 semua kita buat di bagian back loop ya teman-teman ya. 11 satu single crochet, 12 satu double crochet, lubang ke-13 satu single crochet, lubang ke-14 satu double crochet, lubang terakhir di bagian ini samping satu single crochet. Sekarang kita masuk di sisi yang ini. Di sisi ini tadi ada 49 ya teman-teman ya. Kita buat satu single crochet, berikutnya satu double crochet, lubang ketiga back loop, satu single crochet, lalu di lubang keempat satu double crochet, 5 single crochet, 6 double crochet, 7 single crochet, 8 double crochet, 9 single crochet, lalu di lubang ke-10 kita buat bubble lagi 2 double crochet dalam satu lubang. Nanti kita selang-seling seperti ini ya teman-teman ya.
single crochet, double crochet, single crochet, double crochet, single crochet. Lalu di lubang ke-10 kita buat bubble. Ke-11 kita isi single crochet, selang-seling lagi, double crochet, 13 single crochet, 14 double crochet, 15 single crochet, 16, 17, 18, 19. Lalu di lubang ke-20 kita buat motif bubble lagi, 2 double crochet dalam satu lubang. Lalu selang-seling lagi, single crochet, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Lalu yang di lubang ke-30 kita buat motif bubble lagi, 2 double crochet dalam satu lubang. Lalu di lubang ke-31 kita buat selang-seling lagi, single crochet, 32 double crochet, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Lalu 40 kita buat bubble lagi, 2 double crochet dalam satu lubang. 41 single crochet, 42 double crochet, selang-seling lagi, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 single crochet. Jadi semua kita awali dengan single crochet dan diakhiri dengan single crochet lagi ya teman-teman ya. Lalu di sisi ini ada 15, kita ulangi seperti yang di sisi yang sebelah sini. Lubang pertama single crochet, kedua double crochet, tiga single crochet, lubang keempat double crochet, kelima single crochet. Lalu di lubang keenam kita buat motif bubble-nya lagi, 2 double crochet dalam satu lubang. Lalu di ketujuh single crochet, 8 double, 9 single. Lalu di lubang ke-10 kita buat 2 double crochet dalam satu lubang atau kita sebutnya bubble ya teman-teman ya.
11 single crochet, 12, 13, 14, 15, terakhir single crochet. Lalu sekarang kita masuk ke sisi yang ini ya teman-teman ya. Sisi ini sama dengan sisi ini tadi polanya. Kita mulai dengan 1 single crochet di lubang pertama, lalu di lubang berikutnya atau kedua kita buat double crochet, ketiga single crochet, keempat double crochet, kelima single crochet, keenam double crochet, ketujuh, kedelapan, ke-9, yang 10 kita buat motif bubble, 2 double crochet dalam satu lubang. Lalu yang ke-11 single crochet, 12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, 18, 19, lalu 20. Di lubang ke-20 kita isi motif bubble lagi, 2 double crochet dalam satu lubang. 21 single crochet, 22 double crochet, 23 single crochet, 24 double crochet, 25 single crochet, 26 double crochet, 27 single crochet, 28 double crochet, 29 single crochet, lalu ke 30 kita buat bubble lagi. (31) single crochet, 32 double crochet, 33 single crochet, selang-seling lagi ya teman-teman ya, 34, 35, 36, 37, 38, 39, lalu 40 kita buat motif bubble lagi. 41 single crochet, selang-seling lagi ya teman-teman ya. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, terakhir 49 ya teman-teman ya. Kita isi dengan terakhir ini selalu single crochet. Lalu setelah ini kita slip stitch di yang pertama kali kita buat tadi ya teman-teman ya, di sini. Tadi kalau teman-teman bingung, sebaiknya yang pertama tadi kita kasih penanda ya teman-teman ya. Slip stitch. Sekarang kita akan masuk ke baris kedua.
kita mulai dengan satu rantai, lalu diputar. Sekarang kita buat single crochet di lubang back loop dari single crochet yang terakhir tadi kita buat. Kan tadi selang-seling single crochet, double crochet ya teman-teman, single crochet. Jadi kita ambil di atas yang single crochet. Kita buat satu single crochet, lalu di lubang back loop berikutnya, di lubang back loop yang ini teman-teman ya, yang double crochet, kita buat satu single crochet lagi. Ini kalau teman-teman bingung, lebih baik dikasih penanda ya teman-teman ya. Tadi kita mulainya di sini. Nanti kita buat terus sampai di sini. Di sini lagi kita buat single crochet terus ya teman-teman ya. Jadi kita buat single crochet keliling. Jadi di baris kedua full kita isi dengan single crochet keliling. Semua kita buat di bagian back loop ya teman-teman ya. Pastikan tidak ada yang terlewat ya teman-teman ya. Kita sudah selesai ya teman-teman ya. Seperti ini. Tuh. Pastikan yang terakhir ini di lubang single crochet teman-teman ya. Bukan di atas double crochet, tapi di atas single crochet. Jadi nanti hitungannya pas ya teman-teman ya. Kita slip stitch di lubang yang pertama kita buat single crochet tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke baris 3. Baris 3 ini hanya mengulangi baris pertama ya teman-teman ya. Sama persis seperti yang pertama kita buat tadi. Kita buat satu rantai lalu kita putar. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya gampang ya teman-teman, tinggal ngikutin aja nih. Ini kan bawah sudah ada nih. Ini single crochet, double crochet, single crochet, double crochet, single crochet, double ini bubble. Terus single crochet, double crochet, single crochet, bubble. Jadi kita sebenarnya tinggal ikutin aja nih. Udah ada ini bawahnya. Kalau nggak sama, kalau ada yang miring berarti ada yang terlewat ya teman-teman ya. Nih seperti ini. Nih ini kan bawah single crochet. Kita tinggal ikuti aja nih teman-teman tuh. Lalu double crochet, single crochet, double crochet, single crochet. Ini bubble, jadi kita buat bubble di atasnya. Lalu single crochet, double crochet, single crochet. Ini bubble, jadi kita buat bubble lagi. Single crochet, double crochet, single crochet, lalu double crochet. Nah, ini single crochet. Nanti di pojok-pojok ini single crochetnya pasti ada 2 ya teman-teman ya. Karena kan setiap kita mulai di sini tadi, di setiap sisi kita mulai dengan satu single crochet. Jadi setiap ujung-ujung ini, ujung-ujung sisi di sudut-sudut ini nanti ada 2 single crochet teman-teman ya. Ketemunya 2 single crochet. Ini tinggal ikutin aja. Mudah ya teman-teman ya. Untuk baris-baris berikutnya kita ikuti baris pertama dan baris kedua. Nah,
Nah, seperti ini. Nanti di baris keempat itu sama dengan baris kedua, kita buat single crochet keliling lagi ya teman-teman ya. Perhatikan jangan sampai ada lubang yang terlewat ya teman-teman ya, biar nanti hasilnya lurus. Nanti di baris ganjil itu ikuti baris pertama, baris genap ikuti baris kedua, terus begitu ya teman-teman ya. Jadi baris pertama itu baris ganjil itu kita buat motif, baris genap kita buat single crochet keliling. Kita sudah hampir sampai di lubang terakhir ya teman-teman ya. Double crochet terakhir, kita buat single crochet di atas single crochet ya teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini, belum terlalu terlihat. Nanti kalau sudah di baris ke 6 dan 8 baru mulai terlihat ya teman-teman ya. Jadi terakhir kita buat di atas single crochet, lalu kita slip stitch di lubang yang pertama kita buat tadi, atau di atas single crochet teman-teman ya, seperti ini. Lalu kita sekarang masuk ke baris keempat. Baris keempat kita mulai dengan satu rantai, lalu kita buat single crochet keliling seperti di baris kedua tadi teman-teman ya. Jadi kita mulainya di atas single crochet di lubang back loop yang single crochet ya teman-teman ya. Nah, single crochetnya ini ya teman-teman ya. Jadi kita mulai di atas di bagian back loop yang single crochet, lalu di atas double crochet, terus begitu ya teman-teman ya, sampai nanti di sini. Saya sudah selesai membuat sebanyak 34 baris ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Nanti tinggal kita rapikan bagian ini, lalu saya akan membuat tali tasnya ya teman-teman ya. Jadi penampakannya seperti ini. Ini nanti memudahkan kita untuk membuat tali tas ya teman-teman ya, karena tengah-tengahnya kita udah dapet di sini. Jadi nggak perlu dihitung-hitung lagi, seperti ini. Sekarang kita akan lanjut membuat tali tasnya. Untuk membuat tali tas, kita mulai dengan slip knot dulu, lalu buat 4 rantai, lalu di lubang rantai yang kedua ini kita buat di bagian back loopnya 1 single crochet, lalu di lubang back loop berikutnya 1 single crochet, di lubang back loop yang ketiga atau yang terakhir kita buat single crochet juga. Jadi nanti ada 3 single crochet. Hasilnya seperti ini. Sekarang masuk baris 2, 1 rantai, lalu kita putar, dan di bagian back loop atau di bagian atas ini kita buat 1 single crochet. Di lubang back loop yang kedua kita buat motif gembul, 2 double crochet. Tidak selesai seperti ini teman-teman ya, lalu 1 lagi. Jadi ada 2 double crochet dalam 1 lubang seperti ini, ada 3 benang, lalu kita tarik semuanya. Lalu di lubang back loop yang ketiga kita isi dengan 1 single crochet. Jadi seperti ini. Lalu di baris berikutnya atau baris ketiga kita buat 1 rantai, kita putar, lalu
Di tiap-tiap lubang back loop ini, di lubang back loop kita isi dengan 1 single crochet. Kita buatnya di bagian back loop semua ya teman-teman ya. Jelas seperti ini. Lalu di baris keempat kita mulai dengan 1 rantai, kita putar, lalu kita buat sama seperti di baris kedua tadi. Kita buat motif gembul. Kita mulai dengan 1 single crochet, lalu di lubang back loop kedua kita buat motif gembul. Double crochet, tidak selesai seperti ini. Buat 1 double crochet lagi, tidak selesai juga seperti ini di lubang yang sama ya teman-teman ya. Lalu kita tarik seperti ini. Di lubang back loop ketiga kita isi 1 single crochet. Sekarang lanjut ke baris 5. Baris 5 ini sama dengan baris 3 ya teman-teman ya. 1 rantai, kita putar, lalu isi tiap-tiap lubang back loop dengan 1 single crochet. Lalu di baris ke 6 sama dengan baris 2 dan 4 ya teman-teman ya, di motif gembulnya. 1 rantai lalu diputar, lalu 1 single crochet di lubang back loop yang pertama, di lubang back loop yang kedua kita buat motif gembulnya. Di back loop yang terakhir ketiga kita isi dengan 1 single crochet. Jadi nanti seterusnya kita buat seperti itu ya teman-teman ya. Kita buat selang-seling, motif gembul, single crochet, motif gembul, single crochet ya teman-teman ya. Nanti kita buat sepanjang yang kita inginkan. Saya sudah membuat tali tasnya ya teman-teman ya. Oke, saya membuat sepanjang 120 cm. Setelah ini kita akan membuat bagian ujung tasnya, ujung talinya kita buat lubang kancing ya teman-teman ya. Setelah ini kita akan melakukan pengurangan ya teman-teman ya. 1 rantai kita putar, lalu isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet yang tidak diselesaikan seperti ini. Lalu di lubang kedua, terakhir di lubang ketiga. Setelah ada 4 rantai ini, 4 benang, baru kita tarik semuanya. Lalu 1 rantai seperti ini hasilnya. Sekarang untuk membuat lubang kancingnya kita buat 7 rantai. Lalu kita satukan di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kita tarik benangnya. Kita tarik benang ini sepanjang 150 cm ya teman-teman ya. Jadi kita ambil benang ini sepanjang 150 cm. Setelah kita tarik seperti ini ya teman-teman ya. Setelah ini kita masukkan ke dalam lubang jarumnya. Lalu kita rapikan ini ya teman-teman ya. Caranya seperti ini.
lebih rapi ya teman-teman ya. Ini lalu kita posisikan jarumnya di sisi belakang ya teman-teman ya. Jarumnya di sisi belakang. Setelah ini kita akan membuat seperti tulang ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan nih benang ini nih ke sepanjang tali tas rajut ini. Jadi fungsinya untuk supaya tidak mudah melar ya teman-teman ya. Jadi seperti ini nih. Nah, kita masukkan aja di sela-selanya ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Jangan lupa nanti ini ditarik-tarik dulu ya teman-teman ya, supaya dia lemes, gak kaku. Jadi 120 cm itu setelah kita tarik-tarik ya teman, ukuran 120 cm itu setelah ini kita tarik-tarik begini. Nah, jadi ini nanti fungsinya seperti tulang ya teman-teman, tidak mudah melar talinya. Nanti kita masukkan aja ini sepanjang tali tas rajutnya ini ya teman-teman ya, sampai nanti di ujungnya, ketemu di ujungnya. Dirapikan, sambil dirapikan seperti ini ya teman-teman ya. Terus kita lakukan lagi ya sepanjang tali tas rajutnya. Saya sudah sampai di ujung yang satunya lagi ya teman-teman ya. Jadi saya sudah selesai. Sekarang saya akan membuat tali bagian ujung ini. Kita buat lubang untuk kancingnya ya teman-teman ya. Kita masukkan hakpennya ke ujung sini. Kita ambil benangnya ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu ambil satu rantai, terus kita masuk ke lubang yang tadi yang sama. Kita ambil satu begini, lalu masuk ke lubang berikutnya, lubang kedua, ambil seperti ini, lalu masuk ke lubang ketiga, ambil. Jadi ada 4 lubang, kita tarik semuanya. Kita lakukan pengurangan ya teman-teman ya, lalu kunci dengan satu rantai. Setelah ini kita buat lubang kancingnya, kita buat 7 rantai ya teman-teman ya. Lalu satukan di sini. Nah, sudah seperti ini. Sekarang tinggal kita rapikan aja. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita tinggal pasang kancingnya aja di sini dan di sini. Tergantung kita mau pakainya di pundak atau di selempang ya teman-teman ya. Kalau di selempang kita pasang kancingnya di sini dan di sini. Kalau di pundak disesuaikan, nanti bisa di sini dan di sini. Sekarang saya akan membuat bagian samping ini teman-teman ya. Jadi bagian samping ini kita pasang ringnya. Jadi gampang ya teman-teman ya, ini karena udah ada tengah-tengahnya nih.
Jadi untuk rumus yang tas yang ini kita nggak perlu hitung-hitung lagi di sini, nggak perlu kasih penanda, tapi kita harus tahu di mana tengah-tengahnya. Jadi di sini tengah-tengahnya ini tadi ada 2 gelembung di sini. Jadi ini tengahnya. Kita tinggal tarik aja jadi teman-temannya kayak gini nih. Nah, seperti ini. Di sini juga sama ya teman-temannya. Jadi udah ada tengahnya. Jadi tinggal di giniin aja. Ini. Jadi kita tinggal pasang ringnya. Pastikan di tengah-tengah ya teman-teman ya. Seperti ini. Di sisi yang sebelah sini juga gampang ya teman-teman ya. Nah udah ada tengah-tengahnya. Ini tengahnya di sini nih. Tinggal kita gini aja. Nah seperti ini ya, nanti kita tinggal pasang resleting dan buat penutupnya teman-teman ya. Kalau mau pasang resleting aja bisa, atau penutup aja juga bisa ya teman-teman, cukup ya. Tapi saya mau buat yang resleting dan ada penutupnya biar manis. Tampak sampingnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu ukur-ukur ini, hitung-hitung garisnya, tapi udah ada di sini ya teman-teman. Tengah-tengahnya ini udah kelihatan. Saya sengaja membuat rumusnya seperti ini biar memudahkan kita waktu memasang ring ini. Saya sudah memberi resleting ya teman-teman ya. Kancing juga sudah saya jahit. Jadi nanti cara pasangnya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Sekarang saya akan membuat untuk pemanis ya teman-teman ya, di sini tutup supaya lebih aman juga. Jadi kita buat pengamannya, satu resleting, satu kancing di sini ya teman-teman. Pertama buat slip knot dulu, lalu rantai sebanyak 4, lalu kita buat di lubang rantai yang kedua, tapi di bagian back loopnya kita buat single crochet. Di lubang back loop berikutnya juga single crochet. Di lubang back loop yang ketiga, yang terakhir, kita buat single crochet juga. Baris pertama sudah, sekarang baris kedua kita buat satu rantai, kita putar, lalu buat di bagian back loopnya atau di bagian atas ini satu single crochet, lalu buat motif bubble di lubang back loop yang kedua. Lalu di lubang back loop yang ketiga kita buat satu single crochet,
Sekarang kita naik ke baris 3, satu rantai, kita putar, kita buat penambahan ya teman-teman ya. Di ujung sini dan di ujung sini kita buat penambahan. Jadi di lubang back loop yang pertama kita isi dua single crochet dalam satu lubang. Lalu di lubang back loop yang kedua kita isi satu single crochet, dan di lubang yang ketiga atau yang terakhir kita isi 2 single crochet dalam satu lubang. Jadi total ada 5 single crochet ya teman-teman ya. Lalu di baris keempat kita mulai dengan satu rantai, lalu diputar, isi lubang back loop yang pertama dengan satu single crochet, lalu di lubang back loop yang kedua kita isi dengan motif gembul, lalu di lubang back loop yang ketiga kita isi dengan satu single crochet, di lubang back loop keempat kita isi dengan motif gembul, dan lubang back loop yang kelima atau terakhir kita isi dengan satu single crochet. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Baris keempat, sekarang baris 5 kita mulai dengan satu rantai. Di sini tidak ada penambahan lagi ya teman-teman ya. Jadi kita isi masing-masing lubang back loop ini dengan satu single crochet. Di lubang back, lalu di baris ke-6 sekarang kita mulai dengan satu rantai, dia sama dengan baris keempat ya teman-teman ya. Jadi selang-seling single crochet, gembul, single crochet, gembul, single crochet. Lalu di baris berikutnya kita buat single crochet di tiap-tiap lubang back loop. Jadi seperti ini terus ya teman-teman. Jadi nanti single crochet, motif, single crochet, motif, single crochet, motif, seterusnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan di setiap motifnya ini dia juga selang-seling single crochet, gembul, single crochet, gembul, dan single crochet. Nanti kita buat sampai beberapa baris ke atas ya teman-teman ya. Saya sudah selesai membuat sebanyak 25 baris ya teman-teman ya. Setelah ini kita akan menyatukan dengan tasnya. Nanti kita satukan ya teman-teman ya di sini. Nanti kita jahit di bagian sininya. Nanti kita akan jahit ya teman-teman ya. Nanti disatukan, kita jahit di bagian sini belakang. Nanti di sini kita akan buat, kita pasang pengaitnya ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini.
Ini juga udah dipasang pengaitnya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi manis. Tampak belakangnya. Tali tasnya ini bisa digunakan 3 jenis ya teman-teman ya. Jadi bisa dipakai untuk tas lempang, tas pundak yang sepinggang, dan tas pundak yang pendek. Jadi saya bikin ya di sini teman-teman ya, pasang kancingnya di sini sekitar 5 cm dari ujung sini. Lalu untuk tali tas lempangnya, ini untuk tali yang tas pundak yang panjang ya teman-teman ya. Pasangnya di sini sekitar 20 cm dari kancing yang ini. Lalu satu lagi untuk yang tas pundak pendek, saya buat satu kancing aja teman-teman di tengah-tengah, taruh di tengah-tengah tas lempang ini. Jadi kalau mau pasang untuk yang tas lempang, kita pasang di sini ya teman-teman ya. Pasangnya begini aja. Nah, jadinya panjang ya teman-teman ya. Jadi bisa buat di selempang. Untuk yang tas pundak yang panjang, kita pindah ke kancing yang di atasnya. Di sini. Seperti ini. Jadi nanti lebih pendek. Dia untuk tas pundak yang panjang. Untuk yang tas pundak pendek, kita pasang di kancing yang di tengah-tengah tas ini teman-teman ya, di tengah-tengah tali. Jadi kita pasangnya begini. Kan di tengah-tengah cuma satu ya teman-teman kancingnya ya. Terus yang di sebelahnya kita buka dan kita pasang di sini juga sama. Pasangnya begini. Jadi ditumpuk ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya.